Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Ali Wafa, mahasiswa S3 dari sekolah dari perguruan tinggi yang ada di Pacet, Universitas Kiai Abdul Halim, Pacet Mojokerto, dalam rangka untuk menyelesaikan disertasi saya yang berjudul Digitalisasi Pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik. Ibu guru Al-Quran Hadis. Iya, saya guru Al-Quran Hadis. Nama lengkapnya siapa, Ibu? Nama saya Ainin di Isuhak. Udah lama di Bangkalan? Alhamdulillah saya baru bergabung semenjak menjadi CPNS tahun 2024 dan telah di sini selama 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Sudah banyak mengetahui kondisinya anak-anak gitu ya. Insya Allah. Oke, sekarang sudah PNS? Alhamdulillah 1 Mei kemarin baru terbit SK-nya tapi belum pelantikan. Belum pelantikan? Iya, mohon doanya ya Pak. Ya, biasanya kalau untuk dapat pelantikan dan sukses itu kalau sudah selamatan dulu. Selamatan dulu baru nanti. Tapi sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa menjawab beberapa pertanyaan? Insya Allah. Ya, oke. Bu Ainin, saya selaku mahasiswa ingin menanyakan S3 saya memang lama, saya lebih dari 5 tahun saya sebagai mahasiswa ingin menyelesaikan kegiatan ini dan saya sudah melalui ujian sudah selesai dan dari kualifikasi terus lanjut dengan ujian ini proposal. Sekarang dalam rangka ujian hasil kita melengkapi penelitian di wilayah Madura pada seluruh madrasah aliyah negeri se-Wilayah Madura, salah satunya di Bangkalan. Tentunya Bu Ainin sudah ngajar di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan ini. Megang berapa kelas Bu Ainin? Kurang lebih kelas 1 itu saya memegang 4 kelas. Kelas 10 ya? Kelas 10 4 kelas. Kemudian kelas 12 saya memegang 3 kelas. Kelas 11-nya? Kelas 11 saya memegang SKUA 2 kelas. 2 kelas ya, alhamdulillah. Ini banyak sekali pengalamannya untuk pembelajaran. Dalam hal ini sesuai dengan tema saya, digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri se-Wilayah Madura. Kami bagi 3 segmen besar. Yang pertama terkait dengan konsep atau digitalisasi dan perencanaan pembelajarannya, kemudian nanti dengan implementasinya, yang terakhir terkait dengan dampak. Mohon dijawab dengan singkat, cepat, dan sebenarnya yang terjadi di lapangannya seperti apa. Jadi kami butuh yang autentik, benar. Yang pertama, poin yang pertama terkait dengan perencanaan digitalisasi. Bagaimana menyusun rencana pembelajaran berkolaborasi digital dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ya, menyusunnya, masuk RPP Anda itu sebagai guru Al-Quran Hadis disandingkan dengan digital dalam pembelajaran Al-Quran. Gimana Ibu Ainin? Ya, baik. Sebagai seorang guru tentunya Pak, sebelum melaksanakan pembelajaran saya harus menyiapkan 2 hal yang saya pahami. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua adalah platform yang akan saya gunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, kebetulan di madrasah kami saat ini kami telah menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta, sehingga RPP yang kami gunakan saat ini bentuknya adalah RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Nah, adapun dalam RPM itu komponennya sama dengan RPP pada umumnya, akan tetapi ada pembaharuan di bagian babak tertentu. Misalnya dalam DPL, dimensi kelulusan peserta didik, kemudian ada juga di kemitraan belajar. Itu yang kemudian saya anggap sebagai peluang untuk menonjolkan bagaimana pembelajaran berbasis digital ini bisa terinput dalam RPM yang terbaru. Nah,
Kemudian dalam penyusunan berbasis digital ini sama halnya dengan RPP pada umumnya, ada CP, kemudian TP, materi, pendekatan, strategi, dan kemitraan belajar ini. Nah, kemitraan belajar ini terkait dengan lingkungan belajar, kemudian pemanfaatan digitalisasi. Nah, ini yang kami masukkan dalam RPM yang terbaru. Nah, dalam RPM ini kemudian saya tutup dengan asesmen. Asesmen ini juga saya melibatkan dalam rangkaian digitalisasi, yaitu menggunakan kuisis. Nah, setelah RPM ini selesai, maka langkah kedua saya menyusun platform apa yang kira-kira saya gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya menggunakan platform Google Site. Google Site itu apa? Salah satu platform digital yang mana saya susun secara pribadi, di mana di dalamnya ada menu-menu yang bisa dipilih secara langsung oleh murid-murid kita. Di antaranya ada menu tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, video pembelajaran, hingga peserta didik atau murid kita bisa mengakses atau mengupload karyanya dalam Google Site itu tadi. Nah, setelah kedua hal ini sudah siap, maka kita bisa mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Ya, itu mulai penyusunan dari awal sudah memasukkan indikator-indikator yang berkaitan dengan digital ya semuanya. Kemudian perangkat digital apa yang sering digunakan oleh peserta didik? Nah, kalau sudah tadi ya perangkat banyak sudah ada, kalau peserta didik sendiri biasanya menggunakan perangkat digital apa? Biasanya peserta didik yang pertama tentu saya menganjurkan untuk menggunakan Google Site itu, karena di dalam Google Site itu ada namanya menu materi pembelajaran. Jadi peserta didik secara masing-masing punya akunnya, saya susun punya akunnya masing-masing, kemudian mereka bisa mengakses materinya di dalam Google Site. Selain itu mereka juga ada yang namanya e-book, kemudian e-tafsir, kemudian Al-Quran digital lainnya yang bisa menjadi faktor pendukung mereka dalam memperoleh materi-materi dalam digitalisasi di bidang Al-Quran hadis. Baik. Platform pembelajaran apa yang Bu Ainin gunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Ya, salah satu platform pendukung selain kuisis yang tentunya menjadi Google Site yang menjadi platform utama, saya juga memakai kuisis sebagai platform untuk asesmen berbasis digital. Selain itu untuk video pembelajarannya YouTube, kemudian saya juga menggunakan Microsoft PowerPoint untuk interaksi presentasi bagi siswa. Ya. Kemudian cara memilihnya materi atau tema dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu untuk dimasukkan dalam bentuk berbasis digital. Bagaimana mengintegrasikan tema pembelajarannya? Ya. Baik, Abah. Pembelajaran Al-Quran hadis ini pada saat saya bergabung di sini, pertama saya ingin mencari tahu kira-kira kebiasaan yang diterima siswa baik itu di SD, MI ataupun MTS itu kira-kira pembelajarannya bagaimana. Ternyata sebagian besar mereka itu menyampaikan bahwasannya Quran hadis itu monoton, sekedar hafalan-hafalan saja. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan mendigitalisasi konten-konten yang awalnya itu konvensional menjadi lebih interaktif. Contohnya dalam materi Al-Quran hadis itu ada yang namanya kemukjizatan Al-Quran. Iya, salah satunya kemukjizatan Al-Quran. Nah, siswa belum tahu bagaimana gambaran kemukjizatan Al-Quran ini, maka saya berinisiatif untuk memberikan video pembelajaran bagaimana rangkaian proses turunnya Al-Quran sampai halnya dengan saat ini yang kita terima dalam bentuk mushaf. Itu jadi saya berikan konten berupa video pembelajaran sehingga siswa lebih memahami secara interaktif dan ada gambaran menyeluruhnya lebih detail begitu. Apakah ada materi atau tema yang tidak bisa disinkronkan dalam bentuk digital? Apakah ada? Tidak ada, apa memilih sebagian apa semuanya untuk Bu Ainin sendiri? Sejauh ini tidak ada. Semuanya bisa dimasukkan dalam digital ya. Betul. Dan sudah dipilihkan bentuk-bentuk digital apa yang pas gitu ya. Betul. Nah, sehingga anak menjadi terkolaborasi juga menyenangkan dalam pembelajaran. Baik. Model sekarang. Model pembelajaran apa dengan karakteristik kemampuan peserta didik yang dihadapi dalam pelaksanaan digital pembelajaran Al-Quran?
Itu saya butuh model bentuk dari pembelajaran. Karena model pembelajaran itu ya dari rumah ya rumahnya gitu. Model pembelajaran apa yang digunakan untuk sesuai dengan karakteristik kemampuan peserta didik dan berdigitalisasi pembelajaran Al-Quran hadis. Ya, sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas, awal dulu saya pernah melakukan observasi dengan menyebarkan kuesioner kepada murid-murid kita. Kemudian saya kuesioner itu diantaranya adalah dengan mengamati gaya belajar murid-murid kita. Apakah ada yang tergolong kinestetik, kemudian visual, audio, dan lain sebagainya. Nah dari situ kemudian untuk memilih karakteristik ya. Iya, karakteristik peserta didik. Nah dari situ maka saya kelompokkan, saya diferensiasikan bagaimana materi ini bisa sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah misalnya yang sudah saya terapkan adalah PJBL, Project Based Learning, di mana itu ketika saya memberikan materi Al-Quran hadis harus ada produk yang dihasilkan oleh peserta didik, utamanya pada saat saya menerapkan pembelajaran berbasis digital. Salah satunya adalah mereka mampu menerapkan dan mampu menghasilkan produk berupa video pembelajaran dari mereka sendiri, Abah. Jadi kita memberikan materi melalui Google Sheet itu, kemudian presentasi, dan mereka mengembangkannya melalui video pembelajaran. Itu persiapan namanya, persiapan. Sekarang ketika kita masuk implementasi kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran, tentunya di sini dapat menggambarkan pembelajaran dalam satu kelas yang sistem berdigital itu kayak apa. Nah, saya butuh penjelasan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran Al-Quran di kelas itu kayak apa. Ya. Yang pertama, pada saat proses pembelajaran digital di kelas, saya pertama kali mengenalkan Google Sheet. Itu yang pertama harus memberikan bimbingan terlebih dahulu. Bagaimana peserta didik ini bisa mengakses Google Sheet. Saya berikan akunnya terlebih dahulu, kemudian masuk. Kemudian setelah masuk, saya bantu mereka untuk bisa memahami menu-menu yang ada. Berarti dari awal ketika masuk itu perkenalan dulu ya, bentuknya betul. ini yang akan dilakukan seperti ini, bla 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 gitu ya, oke? Kemudian dari situ maka saya berikan materi yang ada, kemudian kita lakukan presentasi, presentasi berbasis dengan PowerPoint. Jadi materi intinya bisa diakses di Google Sheet, kemudian kita syiarkan secara langsung melalui PowerPoint itu. Jadi pembelajaran secara aktif di kelas itu bisa kolaboratif, bisa berpedoman pada Google Sheet, juga bisa berpedoman pada Microsoft PowerPoint yang kita tampilkan. Terus? Kemudian kita adakan diskusi Q&A dengan peserta didik atau murid-murid kita terkait dengan beberapa studi kasus yang saya sediakan. Jadi saya memancing minat mereka terlebih dahulu dengan beberapa studi kasus yang kemudian itu harus digabungkan dengan materi yang sudah saya siapkan dalam Google Sheet. Pembelajaran betul-betul nampak kalau itu sudah berdigital ya, karena mereka sudah dijelaskan dari awal tata cara dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tentunya ya. Yang kedua, cara memanfaatkan digital pembelajaran itu agar materi dapat dipahami dengan baik. Nah, ini sebetulnya yang jawaban dari yang pertama juga bisa ditegaskan kembali. Cara tadi untuk mempermudah memanfaatkan digitalisasi itu pembelajaran pada materi supaya cepat dipahami oleh peserta didik. Nah, cara Bu Ainin kayak apa, Bu Ainin? Yang pertama tentunya kalau kita berdigital, yang pertama kita harus sesuaikan konten digitalisasi kita dengan materi yang ada pada pembelajaran Al-Quran hadis. Misalnya salah satu di materi kelas 10 itu ada yang namanya struktur surat dalam Al-Quran. Nah, agar murid itu bisa mengetahui mana yang termasuk kategori ayat, mana yang termasuk kategori surat, maka kita bisa tampilkan video pembelajaran tentang fase-fase atau tipe-tipe murotal dalam Al-Quran. Nah, kemudian ketika dibacakan ayatnya, mereka mampu mengidentifikasi, oh ternyata ayat itu susunan dari beberapa huruf. Kemudian ketika dia dinamakan surat, dia adalah susunan dari beberapa kalimat dalam Al-Quran. Jadi materinya secara tertulis ada, konten digitalnya juga ada secara praktek langsung, mengetahui langsung ada. Itu cara memanfaatkan supaya lebih cepat, supaya cepat ya gitu. Oke, berikutnya setelah saya sampaikan seperti itu,
kira-kira keaktifan nih dari peserta didik itu kayak apa? Oke. Menurut saya keaktifannya luar biasa, 90% bisa dihitung sekian. Karena apa? Karena konten digital ini kalau tidak peserta didiknya aktif, maka mereka akan tertinggal. Maka mereka harus mengetahui setiap steps yang dilaksanakan apa. Betul. Jadi sangat terlibat aktif, kemudian antusias. Karena apa? Mereka ini termasuk golongan Gen Z yang kehidupan semuanya itu termaktub Yang dalam cepat. digitalisasi. Iya, jadi mereka hanya dituntun 1-2, tetapi mereka secara mandiri sudah bisa mengakses. Jadi sangat terlibat aktif. Itu ya. Jadi sudah nampak jelas harus ada keterpaduan ya. Respon Bapak Ibu terhadap digitalisasi Al-Quran Hadis. Artinya guru sendiri nih, sampean sendiri ini dibuktikan responsifnya kepada siswa itu diawali dengan apa? Responsnya siswa terhadap pembelajaran digital ya. Ya. Yang pertama adalah ketertarikan mereka. Bagaimana mereka merespon ketika saya kenalkan dengan platform yang baru yang sebelumnya mereka nggak kenal. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mereka yang terus mengikuti dari apa yang saya arahkan Abah. Di situ maka bisa saya katakan bahwasannya memang generasi Gen Z ini perlu untuk dimaksimalkan dalam hal digitalisasinya, dalam proses pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya menerima pembelajaran yang sifatnya konvensional, tetapi mereka juga bisa belajar secara digital. Dan saya pernah bertanya kepada beberapa siswa, apa bedanya kalian belajar secara konvensional dengan digital? Mereka mengakui bahwasanya secara digital itu lebih murah, mudah, dan cepat. Oh, gitu Iya, ya. itu salah satu respon mereka terhadap pembelajaran digital. Jadi responnya dari peserta didik itu tinggi banget ya setelah Betul dijelaskan sekali. karena mereka meminta yang baru. Tidak seperti sebaliknya. Kadang-kadang seperti Ibu Ainin gini. Ternyata gurunya itu memble. Maka yang banyak memberikan masukan justru muridnya. Enggak terjadi ya. Tapi mungkin salah satu bentuk keaktifan kemarin salah satu ada yang menjawab, anak bahkan minta mungkin butuh seperti ini Bapak. Nah itu mungkin sebagai sharing aja ya. Tapi dalam hal ini setelah diberi pancingan seperti ini justru murid sangat cepat untuk merespon gitu ya. Berikutnya yang berkaitan dengan proses apakah dengan digitalisasi itu membantu proses pembelajaran enggak? Sangat membantu. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Salah satu alasannya apa, Bu? Karena dengan terdigitalisasi, yang pertama mereka punya drive tersendiri. Artinya mereka punya arsip terkait dengan apa yang akan mereka pelajari dan apa yang sudah mereka pelajari. Jadi mereka bisa membuka dimanapun mereka mau, materi itu bisa diakses saja. Jadi digital ini tidak terkenal ruang atau tidak terbatas ruang. Kapanpun, dimanapun mereka bisa memanfaatkan. Jadi bukan hanya sekedar secara konvensional atau monoton atau manual ya. Mereka kan dengan guru itu hanya satu letak itu Betul, hilang. betul sekali. Satu kali. Ya. Tapi begitu dalam digital dia punya drive. Itu. Maka istilah itu membantu proses pembelajaran siswa. Artinya kalau sudah terekam bisa dibuka di mana-mana, bisa gitu maksudnya gitu. Baik. Ini bagus sekali. Bagaimana Ibu Ainin menggunakan digitalisasi ini dalam mengevaluasi pembelajaran? Nah, Gimana? tepat sekali Abah. Sebelum saya menyusun RPM yang akan saya lakukan implementasikan dalam proses pembelajaran, tentunya saya sudah menentukan apa platform yang saya gunakan untuk mengevaluasi pembelajaran. Nah, dalam hal ini platform yang saya gunakan adalah Quizzes. Quizzes untuk asesmen siswa. Dan ini sudah saya lakukan dan terbukti sangat antusias. Dibandingkan siswa diberikan selembar kertas untuk menjawab soal secara konvensional, mereka lebih tertarik dengan asesmen yang berbasis digital seperti Quizzes karena dia bisa berkompetisi dengan temannya. Akhirnya itu memicu rasa antusias dan keterlibatan. Begitu. Terkait dengan ininya apa namanya, khusus kepada evaluasi kan kebutuhannya evaluasi yang bersifat digital. Nah, sampai melaksanakan pembelajaran kan langsung dengan ada asesmennya. Itu kayak apa? Selain Quizzes itu
kelebihannya kayak apa? Pemanfaatan digital ini kelebihannya memang sangat banyak sekali. Yang pertama, Ini sektor evaluasi. Dari sektor evaluasi. Sektor mengevaluasi itu artinya gini, guru ini sedang berdigitalisasi ya. Kemudian ingin membuat asesmen atau penilaian. Nah itu guru itu dalam mengevaluasi pembelajaran Al-Quran itu pakai apa, kemudian kelebihannya apa? oh iya, Itu secara spesifik ya. Iya. Coba. saya menggunakan Quizzes tadi, Ya, Abah. ya. Quizzes itu salah satu platform untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Kelebihannya apa? Yang pertama mudah diakses, kemudian pastinya gratis, dan juga tampilannya yang sangat humble atau ramah kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak perlu untuk pembinaan tetapi langsung bisa mengakses platform itu sebagai asesmen secara Ya. digital. Baik. Yang ketujuh, media digital apa yang sering yang sering Bu Ainin gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran langsung, media pembelajaran yang sifat digital? Apa yang sering dipakai? Kalau dalam Al-Quran Hadis itu yang paling banyak dipakai apa? PowerPoint, kemudian Quizzes, ya Google Sheet itu. Gitu aja ya. Baik. Saya masuk ke dampak ini. Dampak itu akibat dari pembelajaran digital itu akan berdampak seperti apa? Secara spesifik, ini sesuai dengan tupoksi yang saya tanyakan. Ada dampaknya di bidang ini, prestasi, motivasi, prestasi peserta didik, praktek keagamaan ibadahnya. Ini secara spesifik nanti dijelaskan. Jadi tidak langsung general sehingga kita dapat membagi salah satunya. Yang pertama, bagaimana dampak pengalaman mengajar Bu Ainin dengan digitalisasi Al-Quran Hadis. Nih, dampak pembelajaran mengajarnya Bu Ainin dengan digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Kesampaian sendiri. Kalau kepada saya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan saya. Tuh, kan terpantau ya digital Betul ya, sekali, nggak boleh terlambat ya gitu Betul, maksudnya ya, betul. kan langsung kelihatan dong. Iya, Terus lagi betul. Kemudian yang kedua adalah hemat apa? hemat ya Hemat. gitu, menghemat apa? Tenaga, Hemat tenaga, hemat Sebut- anggaran. anggaran, betul. apa lagi? Hemat waktu. Hemat waktu lagi Betul. gitu ya. Ini ada lagi Kemudian adalah transparansi. transparansi lebih ya. Betul. Karena dengan digital kita bisa melihat secara langsung apa Sebenarnya. Iya, betul. Materi yang sebenarnya kita berikan kepada peserta. Terus dampaknya lagi apa? Selain itu apa ya? Mempersulit nggak? Enggak, mempermudah. Berarti mempermudah gitu loh maksudnya ya. Mempermudah. Dampaknya dapat mempermudah kinerja. Lagi apa lagi? Dampaknya kesampaian sendiri tuh. Kira-kira apa ya? Hemat dia masuk. Lebih menyenangkan. Menyenangkan. Memudahkan, kemudian keterlibatan kepada peserta didik itu suasana kelas menjadi lebih enjoy gitu loh. Enjoy Lebih gitu. enjoy. Kenapa lebih enjoy kira-kira? Karena kita sama-sama Anak Jensi? iya betul sekali. Oh gitu ya. Jadi minat kita itu sama. Wah, saya sudah nggak masuk ya. Saya sudah nggak masuk ya yang umur 60 ya. Nggak mau yang ribet-ribet gitu. Oh Pak. gitu. Betul. Ya, dampak pengalaman mengajarnya berdigitalisasi seperti itu ya kepada panjenengan. Kemudian yang dua, dampak perubahan motivasi peserta didik. Setelah diterapkannya digitalisasi kayak apa? Betul. Kalau bicara dengan digital itu pastinya sangat berdampak. Kenapa? Pada Karena anak. antusias peserta didik itu lebih daripada kita hanya belajar, ngomong, kemudian membuka buku kemudian selesai. Tidak. Kalau digital itu mereka itu punya rekam jejak, sehingga apa yang mereka butuhkan itu terekam semuanya, terdigitalisasi, dan mereka menjadi lebih antusias. Oh gitu. Ini dampak perubahannya besar. Nah, motivasi ya dalam murid itu sudah terkoneksi dengan bagus. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dalam penerapan berbasis digital ini dampak terhadap pemahaman peserta didik. Pemahaman itu konteksnya dalam kognitif. Setelah pembelajaran itu apakah dengan
berbasis digital itu punya dampak pemahaman peserta didik yang lebih daripada tidak konvensional, daripada tidak digital. Itu maksud saya. Jadi apa? Kira-kira apakah pemahaman dampak dari pemahaman peserta didik setelah menerapkan pembelajaran digital pada mata pelajaran hadis itu seperti apa? Nah, pemahaman yang diperoleh atau ilmu yang diperoleh atau kognitif membangun cipta rasa dan karsa atau dalam bentuk pengetahuan ya, pemahaman pengetahuannya seperti apa setelah berdigital itu, apakah tambah ini mundur atau kayak gimana? Jadi sejauh saya melaksanakan pembelajaran digital ini, alhamdulillah bertambah baik. Artinya peserta didik itu ketika diberikan pembelajaran berbasis digital, mereka merespon dengan baik. Bahkan ada yang bisa menciptakan mind mapping, kemudian video pembelajaran yang awalnya mereka belum bisa, kemudian seperti menjadi micro teaching, menerapkan micro teaching, kemudian di video dan lain sebagainya. Itu kan memberikan dampak secara langsung, Abah. Jadi mereka bukan hanya mengingat, tetapi mereka sudah pada tahap mengimplementasikan. Jadi berdampak langsung pada peserta didik. Ya, baik. Kedua, yang keempat, anak setelah melaksanakan pembelajaran yang bersifat digital itu pada pembelajaran Al-Quran hadis, tentunya ini kan syarat dengan muatan spiritual. Apakah anak tersebut meningkat praktek pengamalan ajaran agama atau praktek spiritualnya atau praktek ibadahnya? Apakah ada peningkatan itu? Saya rasa ada dalam konteks kedisiplinan. Karena madrasah kita menerapkan disiplin, mungkin bahasanya lebih istiqomah gitu. Istiqomah, iya. Keistiqomahannya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ketika kita memberikan konten digital dengan sekian durasi waktu yang tepat, maka itu membentuk juga durasi waktu yang mana mereka ada space untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi tidak ada gangguan, yang itu kemudian mereka berinisiatif langsung. Ketika sudah selesai pembelajaran, mereka langsung bergegas melaksanakan sholat berjamaah. Jadi istiqomah dalam hal ketepatan waktu untuk beribadah. Gitu ya. Baik, tapi tidak sekedar ibadah yang untuk kegiatan ibadah lainnya ya. Kendala apa yang terjadi setelah atau akan kendala-kendala apa dalam pelaksanaan digital pembelajaran Al-Quran hadis? Yang pertama tentunya berkaitan dengan kuota peserta didik, iya, karena tidak semua peserta didik itu ternyata memiliki kuota data yang banyak, Abang. Mungkin paket data. Kemudian kemampuan peserta didik, ada yang kadang cepat merespon, ada yang memang harus didampingi. Jadi hanya dua itu terkait dengan paket data dan juga kendalanya itu. Iya. Solusinya apa, Pak? Kalau paket data itu yang pertama madrasah kita menyediakan hotspot atau internet. Jadi kita bisa mengarahkan peserta didik untuk mengakses hotspot itu dari madrasah. Tapi murid itu sudah punya data biasanya. Iya. Tahu kebetulan ada sebagian itu, kecil. Ya, bisa menggunakan itu ya. Terus? Kemudian untuk kendala perorangan kita lakukan pendampingan. Akhirnya dengan pendampingan sedikit demi sedikit akhirnya bisa menjadi mandiri. Baik, terima kasih Bu Ainin telah memberikan kontribusi jawaban yang luar biasa sehingga kegiatan penelitian ini dapat mengambil suatu pembelajaran yang bagus seperti apa berdigital dalam pembelajaran Al-Quran yang baik. Jadi kita punya ada gambaran yang lebih luas dan juga bisa memberikan akses ya kepada siapapun untuk berdigital. Itu bukan suatu kemunduran gitu ya, tapi juga ada suatu langkah yang nyata dan real sangat dibutuhkan, bukan hanya kepada pembelajaran Al-Quran hadis tapi juga kepada sektor lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan selalu sehat, sukses, niat dan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.